Tuhan dalam minggu kita, minggu Advent yang ketiga. Pada hari ini tertulis dalam Lukas pasal 1 dimulai dari ayat 46b hingga ayat 55. Tetapi saya bacakan mulai dari ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang akan takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi, pada minggu Advent ketiga ini kita diingatkan untuk bersukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini, kita selalu berharap agar kita senantiasa dilingkupi hidup yang bersukacita. Ukuran seseorang itu berbeda-beda untuk bersukacita. Dia bersukacita karena dia mendapat THR mahal. Dia bersukacita karena dia mendapat nilai yang bagus di sekolah, di perguruan tinggi. Dia bersukacita karena dia naik pangkat. Dia bersukacita karena dia punya mobil yang baru dan dia punya rumah yang baru. Juga dia bersukacita karena hadirnya kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga masing-masing. Tentu masih banyak hal yang membuat kita untuk bersukacita. Namun di atas sukacita itu semua ada sukacita yang sempurna dan yang paling berharga, yaitu di saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Hal yang sama kita simak dari kesaksian Maria, Ibu Yesus, lewat nyanyian
pesan Tuhan. Apa pesan Tuhan? Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus Kristus, Juru Selamat, Putra Allah. Tentu saja saudara-saudara, hal ini membuat Maria kaget. Dan tentu saja percakapan yang dilakukan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bukanlah sebuah percakapan yang biasa-biasa saja. Maria pada waktu itu memiliki tunangan. Belum menikah dengan tunangan Yusuf. Yang jelas mereka belum menikah. Tentu saja Maria memiliki kekhawatiran bagaimana hal itu mungkin bisa terjadi kalau dia belum bersuami, mengandung, lalu kemudian melahirkan seorang anak. Padahal dia belum menikah dengan Yusuf. Itu sebabnya Maria pada waktu itu berkata, bagaimana hal itu terjadi belum bersuami. Maria mengatakan demikian kepada malaikat Gabriel. Apalagi bagi adat istiadat Yahudi, gadis yang hamil di luar nikah akan diseret keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Itulah adat istiadat Yahudi pada saat itu. Karena itu bisa kita bayangkan betapa besarnya resiko yang diambil oleh Maria dalam memenuhi panggilan Allah tersebut. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi, banyak resiko yang dihadapi oleh Maria. Namun setelah mengerti kehendak Allah yang terjadi, dia bangkit untuk menyanyikan kemuliaan Tuhan. Maria adalah teladan yang sangat baik untuk mengambil keputusan. Dari sekian banyak resiko yang akan dialami oleh Maria, apakah yang mendorong dia memuliakan Tuhan? Maria tidak memikirkan beban yang ditanggung jawabnya, yang ditanggungnya, tetapi Maria melihat visi yang besar dari rencana Allah atas keselamatan umatnya. Selain itu, kebahagiaan Maria dalam
di bumi. Saudara dikasih, Maria memuji-muji Tuhan. Dia menyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena juru selamat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dalam nyanyian inilah Maria mengungkapkan, mencetuskan, menuangkan isi perasaannya dengan penuh dengan sukacita serta mengakui segala perbuatan Tuhan baginya dan bagi umat Israel, sebagaimana yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang Israel itu, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Apa yang diungkapkan, apa yang dicetuskan Maria dalam nyanyiannya kepada Allah, dia mengatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan menyebut aku berbahagia. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, menunjukkan kasih karunia Allah. Saudara-saudara dikasih, di dalam nyanyian, di dalam pujian Maria, dia mengatakan, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia mencerah-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya. Dia mencerah-beraikan orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Dan dalam nas kita dikatakan kedatangan Yesus membawa revolusi sosial. Orang-orang yang berkuasa ini adalah orang-orang yang mereka berkuasa merasa semua harus takluk, semua orang harus tunduk kepadanya. Orang-orang ini adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengandalkan kekuasaannya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus akan menurunkan mereka dari tahtanya. Tuhan Yesus akan menurunkan mereka dari keangkuhannya, dari kesombongannya. Mereka melihat ternyata kehebatan mereka, ternyata kekuasaan mereka itu tidak bisa bertahan di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi
kepada Herodes. Kalau kita baca kisah para rasul pasal 11 ayat 23, di mana Herodes ini mengangkat dirinya sama dengan Allah. Karena dia mengangkat dirinya sama dengan Allah, lalu malaikat Tuhan menampar dia dan dia mati. Dan setelah mati, dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya apa-apa lagi, karena dagingnya habis dimakan ulat, dagingnya habis dimakan cacing-cacing. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang rendah hati, seperti Maria yang tidak punya kelebihan apa-apa, juga seperti murid-murid Yesus yang kebanyakan adalah dari kalangan masyarakat rendah, justru yang mereka lah yang Tuhan gunakan mewujudkan rencana keselamatan. Mereka yang Tuhan gunakan untuk menyebarkan kerajaannya di tengah-tengah dunia hanya dengan orang yang rendah itu, yang sederhana itu. Tuhan dengan sekejap mata mengubah dunia ini. Maria memuji Tuhan karena ia percaya Tuhan yang memilihnya pasti memampukannya untuk mengemban tugas yang berat itu. Itu sebabnya jiwanya memuliakan Tuhan. Tak disangka-sangkanya dirinya yang tidak dihitungkan oleh dunia ini, tidak dianggap oleh dunia, tetapi Tuhan pakai sebagai alatnya menjadi ibu putra Allah yang kudus. Sungguh tak terselami hikmat dan pengetahuan Tuhan. Saudara yang kekasih, Yusuf dan Maria dari kalangan ekonomi lemah, tetapi mereka yang Tuhan gunakan menjadi tempat lahirnya juru selamat dunia itu. Dan Yesus lahir di kandang domba yang hina di Bethlehem, bukan di gedung besar, bukan di kasur yang bagus, tetapi dia lahir di
Tetapi marilah kita menjadi jemaat-jemaat yang berbahagia, yang taat dan setia kepada Tuhan. Maria ia berpintu, Mida dewata